Silakan duduk. Halo Mbak Rizky, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, kalau jujur saya nggak begitu baik Ibu. Saya lagi cemas banget. Soalnya minggu depan udah mulai ujian akhir semester. Rasanya tiap hari makin berat aja Bu. Oke, terima kasih sudah mau datang dan cerita. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kalau Mbak nyaman dulu ya. Di sini semua yang Mbak ceritakan di sini bersifat rahasia. Iya Bu, sebenarnya saya agak ragu mau cerita awalnya, tapi saya udah nggak kuat nyimpen sendiri. Nggak apa-apa, di sini tempat yang aman. Kamu boleh cerita apa saja. Gimana Rizky? Apa yang paling bikin kamu cemas akhir-akhir ini? Banyak banget Bu. Setiap kali saya mikir, saya mules Bu, jantung deg-degan, tangan saya dingin. Kadang saya sampai nggak bisa tidur semalaman. Padahal saya udah belajar, tapi tetap aja kayak nggak tenang gitu. Jadi cemasnya muncul saat kamu memikirkan ujian ya? Iya Bu, terutama pas malam hari. Saya suka ngebayangin soal-soal yang susah. Terus saya ngerasa saya nggak bakal bisa jawab. Saya takut nilai saya jelek Bu, takut mengecewakan orang tua. Bisa kamu ceritakan lebih dalam tentang rasa takut itu? Saya tuh pertama Bu, orang tua saya selalu bilang kamu harus jadi contoh buat adik-adik kamu. Jadi kalau nilai saya jelek, saya ngerasa saya itu gagal jadi anak yang bisa dibanggakan. Kadang saya ngebayangin Bu wajah ibu saya pas lihat nilai saya turun, dan itu bikin saya makin nggak bisa fokus Bu. Jadi kamu merasa beban itu besar sekali ya? Iya Bu, saya pengen banget bikin mereka bangga, tapi malah jadi makin takut gagal. Kalau saya buka buku, pikiran saya udah kemana-mana Ibu. Saya malah jadi nggak bisa baca apa-apa tahu Bu. Kadang saya nangis diam-diam sebelum tidur, mojok. Wah, kamu sudah menahan banyak hal ya Mbak Rizky? Iya Bu, bahkan kalau temen saya cerita, mereka santai aja Bu. Saya malah tambah stres. Saya mikir, kok mereka bisa ya santai? Kenapa ya saya nggak bisa kayak itu? Oke, Mbak Rizky, kalau dari semua yang kamu ceritakan, kira-kira apa yang kamu harapkan dari sesi konseling hari ini? Saya cuma pingin bisa lebih tenang sih Bu. Saya pingin bisa belajar dengan fokus tanpa nangis atau panik. Saya pengen bisa percaya kalau saya itu cukup. Jadi kamu ingin belajar mengendalikan kecemasan dan bisa merasa tenang menjelang ujian? Ya Bu, betul Bu. Saya capek banget merasa takut terus. Kalau rasa takut itu datang, biasanya pikiran apa yang muncul di kepala kamu? Pikiran pertama yang muncul tuh selalu aku nggak bakal bisa. Kadang saya mikir aku nggak sepintar mereka, atau kalau aku gagal semua selesai. Pikiran itu muter terus kayak kaset yang rusak. Jadi pikiran-pikiran itu datang otomatis ya? Iya Bu, misalnya saya lagi belajar, tiba-tiba muncul aja, percuma kamu juga bakal lupa pas ujian. Terus saya berhenti belajar Bu, malah buka HP, terus ujung-ujungnya nyesel. Pikiran itu cukup kuat ya? Ya banget sih Bu. Bahkan kadang saya sampai mimpi ujian saya itu gagal, bangun-bangun udah deg-degan. Nah, sekarang kita lihat kaitan antara pikiran, perasaan, dan tindakan kamu. Kalau kamu berpikir saya pasti gagal, perasaan apa yang muncul? Panik,
takut, malu. Bu, kayak saya udah kalah duluan sebelum mulai. Terus biasanya kamu ngapain saat perasaan itu muncul? Saya berhenti belajar, Bu. Kadang saya banyak makan gitu biar tenang, atau malah nangis sendirian. Pernah juga saya pura-pura tidur supaya nggak mikirin ujian, padahal pikiran saya terus berputar. Jadi pikiran negatif kamu menyebabkan perasaan takut, lalu membuat perilaku kamu jauh dari tujuan kamu belajar dengan efektif ya? Iya Bu, saya merasa kayak lingkaran gak ada ujungnya. Oke, coba ubah pikiran orang tua pasti kecewa. Jadi seperti apa? Mereka pasti tetap sayang sama aku Bu, yang penting aku udah berusaha. Nah, bagaimana perasaan kamu waktu bilang itu? Lega Bu, saya jadi ngerasa nggak sendiri. Itu contoh yang bagus banget, Iki. Pikiran positif seperti itu bisa membantu menenangkan tubuh dan pikiran kamu saat cemas datang. Tapi kadang pikiran negatif itu datang tiba-tiba tahu Bu. Saya udah coba melawan, tapi malah makin kuat. Kamu nggak perlu langsung melawan, cukup sadari, oke, ini pikiran negatif. Aku mau ganti dengan versi yang lebih baik. Lama-lama otak kamu bakalan terbiasa dan reaksi cemasnya pelan-pelan berkurang. Oh, jadi bukan dilawan ya Bu, tapi diganti. Betul sekali Mbak Iki. Nah, sekarang kita coba teknik sederhana untuk membantu menenangkan tubuh ya. Tarik nafas pelan lewat hidung, tahan sebentar lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Diulangi 3 kali. Bisa Mbak Iki? Bisa Bu. Oke, kita coba ya. Tarik nafas pelan lewat hidung, tahan sebentar lalu keluarkan perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Sekali lagi ya Mbak. Tarik nafas perlahan lewat hidung, tahan sebentar lalu keluarkan pelan lewat mulut. Nah, jadi gimana rasanya Mbak? Wah, rasanya lebih tenang ya Bu. Dada saya tadi kayak sesak, tapi sekarang agak longgar. Bagus sekali. Kamu bisa lakukan ini kapanpun kamu mulai panik ya, bahkan sebelum ujian dimulai. Saya akan coba Bu. Biasanya saya langsung panik pas lihat lembar soal. Mungkin ini bisa bantu. Iya, selain itu kamu juga bisa atur jadwal belajar. Misalnya belajar 40 menit, lalu istirahat 10 menit. Nggak perlu maraton belajar seharian. Iya Bu, selama ini saya malah memaksakan diri saya untuk belajar terus sampai malam Bu. Saya kira kalau belajar lama itu lebih baik. Ternyata malah bikin otak saya lelah dan tambah cemas. Betul, dalam CBT kita percaya keseimbangan itu penting. Tubuh yang lelah malah bikin kecemasan itu naik. Iya Bu, saya baru nyadar sekarang. Oke, sebelum sesi ini selesai, saya mau kasih kamu worksheet atau jurnal pikiran. Tulis di situ setiap kali kamu merasa cemas, ya, situasi apa yang terjadi, pikiran apa yang muncul, perasaan kamu dan pikiran pengganti yang bisa kamu pilih. Kayak Bu, jadi kayak latihan ya Bu. Iya, latihan supaya kamu makin sadar kapan pikiran negatif datang dan bagaimana cara menggantinya. Oke Bu, saya mau coba. Saya pengen bisa kontrol pikiran saya sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau tahu nih, gimana perasaan kamu setelah ngobrol hari ini? Jujur Bu, saya merasa plong. Saya baru sadar selama ini saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Saya fokusnya cuma ke kemungkinan gagal, bukan ke usaha yang udah saya lakuin. Padahal saya udah belajar, saya udah berjuang, tapi saya nggak pernah menghargai itu Ibu. Wah, itu refleksi yang bagus sekali. Iya Bu, saya juga sadar kalau kecemasan saya selama ini bikin gak adil sama diri sendiri Bu. Saya pengen belajar lebih sabar dan yakin kalau usaha saya itu cukup.
Ya, itu langkah yang besar sekali Mbak Rizky. Makasih ya Ibu, saya merasa lebih ikhlas sekarang. Saya bangga kamu sudah terbuka hari ini. Ingat, rasa cemas itu wajar, tapi kamu bisa kelola dengan pikiran yang lebih sehat. Iya Bu, saya akan coba praktik nafas tadi dan isi jurnal setiap hari. Bagus, minggu depan kita lihat hasil jurnal kamu ya. Kalau kamu terus latihan, saya yakin kecemasan itu bakalan berkurang. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Bu, udah dengerin saya dari awal. Sama-sama Rizky, kamu hebat sudah berani datang dan mulai perubahan. Sampai ketemu di minggu depan ya, hati-hati di jalan. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Mari saya antar. Ya Bun.